Hai, saya Lere Valentino Wijaya dari MJ103. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan mikro yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pemerintah dari era sebelum reformasi hingga era pemerintahan saat ini. Yang pertama ada di Soekarno 1945 sampai 1967. Di situ mengalami 3 fase perekonomian di era Presiden Soekarno. Fase pertama, penataan ekonomi pasca kemerdekaan. Kemudian fase memperkuat pilar ekonomi, serta fase krisis yang mengakibatkan inflasi pada awal pemerintahan Soekarno. PDB per kapita Indonesia sebesar 5.523.863. Di tahun 61, Badan Pusat Statistik mengukur pertumbuhan ekonomi sebesar 5,74%. Setahun berikutnya masih sama, ekonomi Indonesia tumbuh 5,74%. Lalu pada tahun 63 pertumbuhannya minus menjadi 2,24%. Angka minus ini pertumbuhan ekonomi tersebut dipicu biaya politik yang tinggi. Angka minus pertumbuhan ekonomi tersebut dipicu biaya politik yang tinggi, akibatnya anggaran pendapatan dan belanja negara APBN defisit minus menjadi 1,56 miliar, inflasi melambung atau hiperinflasi sampai 600% hingga tahun 65. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat kembali ke angka positif pada tahun 64, yaitu sebesar 3,53%. Setahun kemudian, tahun 65, angka itu masih positif meski turun menjadi 1,08%. Terakhir di era Presiden Soekarno, tahun 66, ekonomi Indonesia tumbuh menjadi 2,79%. Setelah itu, di zaman Pak Soeharto, tahun 67 sampai 98. Masa kekuasaan Soeharto adalah yang terpanjang dibandingkan presiden lain Indonesia hingga saat ini. Pasang surut perekonomian Indonesia juga paling dirasakan pada eranya. Ia menjadi presiden di saat perekonomian Indonesia tak dalam kondisi baik. Pada tahun 67, ia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 67 tentang penanaman modal asing. Undang-undang ini membuka lebar pintu bagi investor asing untuk menanam modal di Indonesia. Tahun berikutnya, Soeharto membuat rencana pembangunan 5 tahun Repelita yang mendorong swasembada. Program ini mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga tembus 10,92% pada tahun 70. Lana Sulistianingsih menyebut iklim ekonomi Indonesia pada saat itu lebih terarah dengan sasaran memajukan pertanian dan industri. Hal ini membuat ekonomi Indonesia tumbuh drastis. Setelah itu di tahun-tahun berikutnya hingga sekitar tahun 97, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung tinggi dan terjaga. Lalu masuk kepada era reformasi B.J. Habibie. Di tahun 98 sampai 99, hanya setahun, pemerintah Presiden Baharudin Jusuf Habibie dikenal sebagai rezim transisi. Salah satu tantangan sekaligus pencapaiannya adalah pemulihan kondisi ekonomi dan posisi pertumbuhan minus 13,13% pada tahun 98 menjadi 0,79% pada 99. Lanjut lagi kepada Abdurrahman Wahid dari tahun 99 sampai 2001. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur meneruskan perjuangan Habibie mendongkrak pertumbuhan ekonomi pasca krisis 98 secara perlahan. Ekonomi Indonesia tumbuh 4,92% pada tahun 2000. Lalu lanjut lagi, Susilo Bambang Yudhoyono dari tahun 2004 sampai 2014. Meski naik turun pertumbuhan ekonomi di Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY relatif stabil.
pertumbuhan Indonesia cukup menggembirakan di awal pemerintahannya, yakni 5,69% pada 2005. Pada 2006, pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit melambat jadi 5,5%. Di tahun berikutnya, ekonomi Indonesia tumbuh di atas 6%, tepatnya 6,35%. Lalu pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi masih di atas 6%. Meskipun turun tipis ke angka 6,01%, saat itu impor Indonesia terbilang tinggi, namun angka ekspor juga tinggi sehingga neraca perdagangan lumayan berimbang. Pada tahun 2009, di akhir periode pertama sekaligus awal periode kedua kepemimpinan SBY, ekonomi Indonesia tumbuh melambat di angka 4,63%. Pada 2009, di akhir periode pertama sekaligus awal periode kedua kepemimpinan SBY, ekonomi Indonesia tumbuh melambat di angka 4,63%. Lalu tahun 2010, ekonomi Indonesia kembali tumbuh dengan capaian 6,22%. Pemerintahan juga mulai merancang rencana percepatan pembangunan ekonomi Indonesia jangka panjang. Pada 2011, ekonomi Indonesia tumbuh 6,49%, berlanjut pertumbuhan di atas 6%. Pada 2012, 6,23%, namun memperlambat lagi setelah itu dengan capaian 5,56% pada 2013 dan di tahun 2014 5,01%. Yang terakhir, pemerintah kita saat ini Joko Widodo dari 2014 sampai 2019. Pada masa pemerintahan Joko Widodo atau yang lebih akrab disapa Jokowi merombak struktur APBN dengan lebih mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, dan melakukan efisiensi agar Indonesia lebih berdaya saing. Namun, grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 4 tahun masa pemerintahan Jokowi terus berada di bawah pertumbuhan pada era SBY. Pada 2015, perekonomian Indonesia kembali terlihat rapuh. Rupiah terus-menerus melemah terhadap dolar AS. Saat itu, ekonomi Indonesia tumbuh 4,88%. Defisit semakin melebar karena impor kita cenderung naik atau ekspor kita yang cenderung turun, kata Lana. Di era Jokowi, kata Lana, arah perekonomian Indonesia tak terlihat jelas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) seolah hanya sebagai dokumen tanpa pengawasan dalam implementasinya. Dalam kondisi itu, tak diketahui sejauh mana RPJMN terrealisasi. Ini tidak seperti Repelita yang lebih fokus dan pengawasannya dilakukan dengan baik sehingga bisa dijaga. Pada 2016, ekonomi Indonesia mulai terdongkrak tumbuh 5,03%, dilanjutkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,17% dan seterusnya meningkat hingga saat ini. Terima kasih. Saya Lara Valentino. Terima kasih.